Dan untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah dan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB Oleh Soleh. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, salam Presiden University. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau kita lihat ya setelah dari BOP langsung lanjut menemui pemimpin negara Yordania dan juga Emirat Arab ya di Abu Dhabi. Nah, saya ingin tanya seberapa strategis nih dari analisa Anda terkait dengan lawatan ini untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu Palestina sendiri? Terima kasih. Saya perhatikan ini kunjungan yang sangat produktif ya. Presiden melakukan banyak sekali kesepakatan dan sebelum pulang berkunjung ke Yordania dan Abu Dhabi. Pertama, negara-negara ini merupakan bagian dari kelompok yang boleh saya sebut idealis yang dapat diajak berbicara serius di dalam Board of Peace, bukan hanya berbicara soal Palestina, tapi juga bagaimana desain Palestina selanjutnya. Jadi nanti sangat penting. Kemudian pada saat yang sama juga kalau kedua kepala negara saling bertemu, maka dialognya itu akan bicara bilateral, regional dan global. Tentunya normal kalau diajukan tawaran untuk berinvestasi di Indonesia, tentunya dengan juga kesepakatan bahwa Indonesia akan benar-benar mengambil manfaat dari investasi tersebut dan investasi tersebut mendukung kinerja Indonesia, kemudian juga mendukung hubungan bilateral yang lebih baik dalam konteks selatan-selatan dan juga kerjasama sesama negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Jadi kunjungan ini harus kita apresiasi, apalagi terhadap Yordania di mana kedekatan kedua pemimpin itu sudah terbina sejak puluhan tahun. Dan saya sangat berharap kunjungan ini membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia juga bagi pemerintah Indonesia. Nah, kalau dari sisi DPR seperti apa nih, Kang Oleh? Apakah juga melihat bahwa ini sebagai kunjungan yang sangat produktif dan juga positif, apalagi terkait dengan isu Gaza? Saya rasa saya sependapat dengan Prof bahwa kunjungan ini betul-betul sangat memberikan multi efek ya. Multi efek baik ke dalam maupun secara global. Ke dalamnya tentu soal bagaimana kita menarik investasi sebesar-besarnya. Secara global tentu tujuan Pak Presiden dan sebagai amanah rakyat Indonesia untuk perdamaian dunia melalui two state ini terus harus digelorakan dan harus dikuatkan. Dan pertemuan ini saya rasa kita melihat di media begitu akrab, begitu hangat, dan saya rasa anggota BOP kecuali Amerika ya saya rasa ini sepakat dengan two state, dan bahkan di momen-momen lain Donald Trump juga secara implisit menyampaikan gagasan Pak Prabowo two state ini sangat bisa diterima. Namun demikian tetap harus dilakukan penguatan secara personal, dan yang lebih penting bahwa dari pertemuan ke Yordan dan Uni Emirat ini menunjukkan bahwa Pak Presiden berkomitmen terus dan tanpa henti-hentinya untuk mengajak di kawasan Timur Tengah untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Baik. Kita semua apresiasi ya bagaimana pertemuan ini diharapkan membawakan hal yang positif, produktif, dan juga multiplier efek seperti yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, tapi kalau saya ingin lebih spesifik nih, Pak Reza, apakah dengan kita lihat ya bagaimana Presiden Prabowo Subianto sangat aktif untuk bertemu berbagai negara dari berbagai belahan dunia, kemudian dalam isu Gaza ini juga mencoba bergabung. Tadi di statement kan dalam berita pengantar bahwa melakukan segala hal yang kami bisa dalam isu Gaza ini. Pertanyaan saya, seberapa besar Anda melihat peluang Indonesia bisa menjadi bridge builder antara dunia barat dengan negara-negara Islam, khususnya untuk membangun isu Gaza ini dapat menjadi suatu hal yang terwujud di perdamaian dan kemerdekaan Gaza? Silakan. Terima kasih. Pertama dari sisi Indonesia ya, two-state solution itu sudah merupakan pakem dari kebijakan luar negeri Indonesia. Itu selalu kita kemukakan dalam berbagai konferensi internasional. Bahkan Ibu Menlu di masa lalu mengatakan dalam setiap nafas Indonesia itu ada
dalam setiap helaan nafas Indonesia itu ada Palestina di sana. Dan kemudian juga seringkali pemimpin kita mengatakan bahwa keberadaan kita di Asia Afrika itu baru bisa dikatakan berhasil kalau Palestina itu merdeka. Dan Indonesia merupakan negara yang senantiasa sangat aktif di level PBB, misalnya di Majelis Umum PBB sudah tidak terhitung resolusi yang kita ikut rancang. Kemudian juga pada saat kita berada sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, itu resolusi two state solution juga kita ajukan walaupun ujung-ujungnya mentok akibat veto dari Amerika Serikat. Dan sekarang di dalam Board of Peace kita memiliki banyak mitra ya. Di situ ada Bahrain, ada Mesir, kita sendiri, Yordania, kemudian ada Kazakhstan, ada Kuwait, ada Maroko, ada Pakistan, ada Qatar, ada Saudi Arabia, ada Turki, kemudian juga ada Uni Arab Emirat. Ini adalah negara-negara yang saya pikir akan sama konsistennya dengan Indonesia. Walaupun pada KTT luar biasa, OKI dan Liga Arab itu kita mendapat permintaan khusus dari Sekjen OKI dan Sekjen Liga Arab untuk benar-benar memerhatikan masalah Palestina, masalah kemerdekaan Palestina, dan juga menghubungkan kedua organisasi besar ini dengan Sekjen PBB. Dan dari negara-negara yang dimandatkan itu seperti Turki, kemudian Saudi Arabia, itu hanya Indonesia yang selalu konsisten mengupayakan kemerdekaan Palestina itu dalam banyak forum internasional dan juga dalam dialog-dialog Indonesia bilateral dengan pemimpin-pemimpin besar dunia seperti misalnya Republik Rakyat China, kemudian Rusia, kemudian Jepang, Uni Eropa, Australia. Itu kata kunci two state solution itu selalu kita katakan. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu benar-benar serius ya. Jadi tentunya saat ini kita bergerak di dua jalur. Pertama jalur PBB, kemudian kedua di jalur Board of Peace. Jadi saya sangat berharap kita ini bisa membangun koalisi moral dengan kira-kira setengah dari anggota di dalam Board of Peace tersebut. Paling tidak nanti ke depan presiden kita itu mengatakannya dengan lebih tegas. Karena kemarin dalam pertemuan KTT yang hari pertama itu kita masih berbicara normatif ya. Semoga nanti ke depannya statement-statement Presiden Indonesia itu lebih tegas, lebih keras, dan lebih menunjukkan bahwa Indonesia ini tidak main-main dengan kebijakan luar negerinya dan tidak banyak negara di dunia yang memiliki amanah untuk suatu dunia yang lebih baik itu dunia yang lebih berkeadilan itu hanya Indonesia. Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang konstitusinya mengamanahkan itu, turut memelihara perdamaian dunia. Dan untuk itu ya kita harus jalin juga koordinasi dengan negara-negara lain yang tidak seidealis kita seperti Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Belarus, Bulgaria, Kamboja, tetangga kita di ASEAN, El Salvador, Hongaria, Kosovo, Mongolia, Paraguay, dan juga Vietnam. Karena bagaimanapun idealisme itu harus dibangun. Karena kalau tidak itu akan padam dengan sendirinya. Jadi untuk itu saya sangat berharap di dalam Board of Peace ini konsentrasi Indonesia itu benar-benar fokus untuk kemerdekaan Palestina dan selanjutnya hidup berdampingan dengan Israel. Walaupun sulit ya. Karena Israel, Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu mengatakan kalau selama saya masih memerintah itu tidak akan pernah itu ada negara Palestina. Tapi bagaimanapun juga kita harus perjuangkan. Baik. Nah, kalau begitu dengan melihat betapa aktifnya keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional termasuk juga untuk isu Gaza ini, tadi Pak Reza mengatakan aktif di dua jalur ya, jalur PBB dan juga jalur BOP. Saya ingin ke DPR. Nah, apakah DPR khususnya Komisi 1 nih, Kang Oleh memiliki parameter tersendiri untuk menilai keberhasilan atau masih on the track nggak nih kira-kira apa yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan forum internasionalnya, keikutsertaannya ini untuk selaras dengan apa yang menjadi cita-cita kita semua dan menjadi komitmen kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tidak hanya perdamaiannya saja. Apa ada parameter jelasnya nggak kira-kira? Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, DPR pasti memandang bahwa ini on the track. Karena memang sesuai dengan politik luar negeri kita bahwa kita politiknya adalah non-blok. Artinya kita harus merangkul semua pihak. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa teman 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Nah, dalam kaitan hal ini tentu soal Gaza, soal Palestina ini memang sangat sulit saya rasa
dan tentunya Indonesia tidak memiliki resources ataupun daya tawar yang begitu kuat di hadapan Israel maupun di hadapan Amerika. Maka dengan idealisme kita yang menjunjung tinggi tentang idealisme dan tentunya moralitas, tentu kita memanfaatkan Pak Presiden ini, DPR melihat memanfaatkan jalur diplomasi, jalur dialog melalui dialog head to head ataupun di OKI, di PBB, di BOP. Hanya jalur itulah saya rasa senjata yang kita miliki dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama perdamaian di Timur Tengah melalui two state. Saya rasa Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menggunakan senjata diplomasinya, di mana beliau bisa diterima oleh semua presiden, oleh semua kawasan, oleh semua kelompok. Nah, sehingga tidak ada sekat inilah yang menyebabkan Indonesia bisa diterima oleh semua pihak dan Pak Presiden akan memanfaatkan ini. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini sangat on the track sesuai dengan jalurnya, bahwa diplomasi Indonesia adalah diplomasi non-blok, politik Indonesia adalah dengan berdialog, hidup berdampingan, mewujudkan perdamaian dunia. Baik, kita akan kawal terus ya bagaimana kelanjutan dari perjalanan Indonesia untuk terus mengawal terkait dengan isu Gaza. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Teguh Reza Shah, dosen Presiden University sekaligus pakar hubungan internasional, dan juga Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam.